Lloyd Ryder dan Michelle Blondie merupakan teman sekelas saat berada di bangku sekolah menengah. Lloyd jatuh cinta padanya, begitu pula dengan Michelle. Keduanya kemudian menjalin kasih. Setelah lulus SMA, Michelle memperkenalkan Lloyd pada kedua orang tuanya. Ibu dan ayah Michelle menerima Lloyd dengan baik. Pria itu sangat baik dan sangat mencintai putri mereka. 2 tahun kemudian, pada tahun 1991, Michelle dan Lloyd menikah. Pengantin baru ini kemudian bersama-sama mendaftar ke perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana. Beberapa tahun kemudian, Michelle melahirkan seorang putri. 2 tahun kemudian, dia melahirkan anak kedua mereka yang diberi nama Carrie. Mereka menetap di komunitas Corning di bagian utara New York. Lloyd bekerja sebagai insinyur di perusahaan Fortune 500 Corning Glass, sebuah perusahaan besar paling terkenal di sana. Setelah melahirkan anak ketiga mereka, Michelle memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus untuk merawat dan mendidik putri-putrinya. Sebelumnya dia merupakan seorang profesor bahasa Inggris di salah satu perguruan tinggi di tempat itu. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang harmonis dan penyayang. Di tengah kesibukan Lloyd bekerja, dia sering mengantar anak kedua mereka, Carrie, untuk pergi les balet dan selalu menata rambut Carrie sebelum putrinya masuk ke kelas. Dia menjadi objek perhatian dari ibu-ibu lain di sana karena parasnya yang karismatik dan bentuk perhatiannya yang luar biasa pada anak-anaknya. Tetapi sifat Lloyd mulai berubah ketika putri-putrinya beranjak remaja. Dia menjadi posesif pada istrinya dan memiliki gaya yang keras dalam mendidik putri-putrinya. Dia memiliki peraturan yang ketat untuk dipatuhi. Kalau dia berbicara A, mereka harus mematuhinya tanpa bantahan. Salah satu teman Carrie di kelas balet bahkan pernah melihat Lloyd menampar Carrie. Meskipun begitu, mereka tetap dekat dengan ayahnya itu. Sekitar bulan November 2007, Michelle tiba-tiba memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Dia tidak lagi berkunjung atau menghubungi mereka. Lloyd tidak ingin Michelle pergi kemana-mana. Dia ingin istrinya itu tetap di rumah. Pada tahun 2018, Lloyd mendapatkan pekerjaan baru di New Jersey, meninggalkan Michelle dan anak-anaknya di Corning. Michelle merasa lebih baik dan juga lebih tenang dan santai setelah kepergiannya. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Lloyd mengajukan gugatan cerai. Michelle terkejut dengan keputusan itu. Dia meninggalkan pekerjaannya untuk tinggal di rumah. Dia telah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membuat keluarganya bahagia, tapi sekarang dia ingin bercerai. Itu membuat Michelle terkejut bukan main, dan pada tahun 2013 mereka resmi bercerai. Lloyd mengajukan hak asuh tunggal atas anak-anaknya. Putri tertua mereka sudah tinggal bersamanya. Carrie masuk kuliah dan tinggal di apartemen, dan Lloyd juga menginginkan putri bungsunya yang saat itu berusia 14 tahun untuk tinggal bersamanya. Dia terus-menerus membuat tuduhan palsu terhadap Michelle agar ia tak lagi memberikan tunjangan anak padanya. Michelle menuduh Lloyd telah meracuni pikiran putri-putrinya untuk menentangnya. Perebutan hak asuh ini telah berlangsung selama 5 tahun, namun pada akhir 2017, mantan suaminya itu melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak hadir pada persidangan, dia tidak mundur, tidak juga meminta penundaan. Dia telah dihubungi pihak pengadilan. Mereka juga telah mengirim email padanya namun tidak ada jawaban. Michelle terkejut sekaligus lega dan bahagia karena ketidakhadiran Lloyd, kasus tersebut dibatalkan. 2 hari kemudian di tanggal 28 Agustus 2017, teman dari putri bungsunya datang menjemput untuk latihan renang. Saat berada tepat di depan pintu masuk, dia melihat ada sesuatu yang salah. Dia melihat Michelle berdiri di tangga tetapi dia tidak bergerak. Dia pun segera menelpon polisi. Sersan polisi John McDavid mendatangi rumah Michelle sore itu. Saat ia berjalan melalui pintu masuk rumah, dia bisa melihat melalui 3 panel kaca yang terpasang di pintu itu. Michelle berdiri di tangga tanpa bergerak, seperti yang sudah dilaporkan. Sersan masuk ke dalam, dan saat ia melihat lebih dekat, ternyata ada tali di lehernya. Tubuh Michelle dingin, kaku, dan tidak ada denyut nadi. Michelle telah tewas. Pada awalnya, polisi mengira Michelle bunuh diri, namun ada sesuatu yang aneh. Terdapat tanda luka goresan berbentuk huruf O di dagunya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah anak bungsunya yang menjadi perebutan selama 5 tahun itu tidak ditemukan.
Dia kemudian segera meminta bantuan. Beberapa jam kemudian, bantuan polisi datang. Mereka lalu mencari putri bungsu Michelle di loteng, bawah tanah, garasi, dan ke tempat latihan berenang. Namun gadis itu tetap tidak ditemukan. Pada hari itu, petugas dari Departemen Kepolisian Corning mendapat telepon dari Carrie, anak kedua mereka yang berusia 19 tahun. Sambil menangis, dia mengatakan ia baru saja mendengar bahwa ibunya bunuh diri dari teman-temannya. Carrie memberitahu petugas kalau adiknya bersamanya. Dia kemudian menjelaskan bagaimana adiknya itu bisa bersamanya. Carrie kembali ke Corning dari Rochester, New York, tempat ia kuliah, pada Sabtu larut malam untuk menghabiskan satu malam di kamar tidurnya di rumah. Ketika dia sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya, wanita itu mulai ketakutan, mengamuk, berteriak, menuduhnya memihak ayahnya dalam perebutan hak asuh adiknya. Gadis berusia 14 tahun itu kemudian terbangun karena mendengar keributan itu. Karena khawatir dengan adiknya, Carrie kemudian membawa pergi bersamanya ke Rochester dengan mobilnya. Polisi lega bahwa dia selamat, tapi ada yang mengganjal dari cerita Carrie. Kenapa Michelle begitu kesal di hari yang sama ketika dia merayakan kemenangan atas hak asuh putri bungsunya? Ibu Michelle tidak percaya kalau putrinya menghilangkan nyawanya sendiri. Begitu juga dengan teman-teman Michelle. Menurut mereka, setelah Michelle bercerai, ia sangat bersemangat untuk membangun karir yang bagus dan menjadi wanita yang sukses. Ibu Michelle yakin kalau putrinya telah dibunuh dan dia mencurigai Lloyd. Sembari menunggu hasil tes pemeriksaan medis pada tubuh Michelle, polisi mencoba meminta keterangan dari Lloyd. Lloyd menjelaskan kalau sebelumnya dia berada di California untuk wawancara kerja. Kemudian dia pergi ke Rochester untuk membantu Carrie pindah apartemen di hari Sabtu. Dia menginap satu malam di sebuah hotel di kota itu. Di pagi hari, dia mengundang Carrie untuk sarapan bersamanya, dan Carrie juga membawa adik perempuannya itu, lalu kembali ke California. Pengakuan Lloyd juga dibenarkan oleh Carrie. Polisi memeriksa catatan ponsel Lloyd dan memang benar, sepanjang malam di malam Michelle tewas, dia berada di hotel. Namun saat polisi memeriksa CCTV hotel, ditemukan sebuah kejanggalan. Carrie dan Lloyd terlihat masuk ke dalam mobil pada malam hari di malam Michelle tewas dan pergi menjauh dari hotel. Keesokan harinya pada pukul 6:30 pagi, Lloyd tiba di hotel dan masih mengenakan pakaian yang sama seperti malam sebelumnya. Lalu pada pukul 7, Carrie bersama adik perempuannya datang ke hotel untuk sarapan. Polisi berspekulasi Lloyd meninggalkan ponselnya di kamar hotel, lalu dia pergi entah kemana di malam itu. Dia telah berbohong pada polisi. Hasil pemeriksaan medis tubuh Michelle menyatakan penyebab kematiannya belum diketahui. Itu jelas membuat polisi terkejut. Lloyd juga telah mencoba mengklaim asuransi jiwa Michelle sebesar $260.000. Dia juga memiliki hutang kartu kredit sebesar $100.000 dan kepada Michelle sebesar hampir $6.000. Dia juga telah pergi ke pengadilan untuk membatalkan biaya tunjangan anak. Polisi curiga Lloyd telah membunuh Michelle dan Carrie mencoba untuk melindunginya. Polisi kemudian memutuskan untuk menyadap telepon Lloyd dan Carrie. Selama 2 bulan terakhir setelah kematian Michelle, tidak ada percakapan yang mencurigakan. Mereka menelpon hanya untuk bertanya kabar. Itu pun dilakukan hanya beberapa kali. Beberapa minggu kemudian, polisi menggunakan taktik yang sering digunakan polisi dalam menangani kasus narkoba untuk menyegarkan kembali hubungan ayah dan anak itu. Seorang penyelidik menelpon Carrie untuk meminta bertemu dengannya karena ada hal yang harus ditanyakan mengenai mendiang ibunya. Dan benar saja, umpan itu berhasil. Carrie menghubungi ayahnya dan memberitahu tentang keinginan penyelidik untuk bertemu dengannya. Beritahu mereka kalau kau punya janji konseling di New Jersey malam ini dan katakan pada mereka itu sangat sulit bagimu. Pinta Lloyd pada putrinya agar Carrie tak bertemu dengan penyelidik. Carrie takut polisi akan mengikutinya. Namun Lloyd meyakinkan Carrie kalau mereka tidak akan melakukan itu kecuali mereka punya surat perintah resmi. Mendengar percakapan itu jelas polisi semakin curiga. Ahli patologi forensik swasta melihat kembali untuk memastikan penyebab kematian Michelle. Mereka mengambil semua temuan dan dokumentasi bukti. Tubuh Michelle tidak diperiksa ulang.
karena Lloyd telah menyuruh jenazah Michelle untuk dikremasi. Ahli patologi melihat ada tanda luka goresan tali di dagu dan pendarahan patesial di matanya. Mereka menyimpulkan Michelle telah dicekik sampai mati. Polisi kemudian menemui Lloyd di New Jersey tempat ia bekerja. Sementara polisi lain datang ke tempat magang Carrie di Syracuse, New York. Lloyd masih tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak pergi ke Corning malam itu. Tetapi Carrie, ia tak kuasa menyimpan rahasia besar antara dia dan ayahnya. Dia mengaku kalau ayahnya pergi ke Corning bersamanya di malam itu. Ayahnya telah membunuh ibunya dan dia telah membantunya. Carrie kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Sambil menangis, ia menceritakan peristiwa itu. Seminggu sebelum peristiwa itu terjadi, Lloyd bertemu dengan Carrie dan mengatakan kalau ia tak sanggup lagi memberikan uang tunjangan anak pada Michelle. Lloyd berencana akan bunuh diri, namun dia juga memiliki rencana lain, yaitu dengan membunuh Michelle, dan dia membutuhkan bantuan Carrie. Gadis itu harus memilih antara ayahnya atau ibunya, yang pada akhirnya dia memilih ayahnya. Lloyd berencana akan meletakkan handuk di mulut mantan istrinya itu, lalu mengikatkan tali di lehernya dan mencekiknya. Lloyd dan Carrie pergi ke rumah Michelle bersama di Sabtu malam. Sesampainya di sana, Carrie membukakan pintu rumah untuk ayahnya itu. Melihat Carrie datang bersama mantan suaminya, Michelle marah dan menanyakan tujuannya datang ke rumah. Lloyd membawa Michelle ke kamar lantai atas, dan mereka bertengkar hebat di sana. Carrie menunggu di lantai bawah mengawasi adik perempuannya yang sedang tertidur di ruang tamu. Adiknya itu kemudian terbangun karena mendengar suara keributan. Carrie panik, lalu segera membawa keluar adiknya masuk ke mobil miliknya yang terparkir di depan rumah. Setelah selesai, Lloyd menyelinap keluar lewat pintu belakang, mengitari rumah lewat samping, dan naik ke pintu belakang mobil Carrie yang terbuka. Carrie kemudian menutup pintu dan pergi ke Rochester. Menurutnya, adik perempuannya itu tidak pernah tahu kalau ayahnya ada di sana. Polisi siap menangkap Lloyd, namun sayangnya dia tidak hadir untuk tes poligraf seperti yang ia janjikan. Polisi melacak ponselnya. Dia berada di garasi parkir di Princeton. Saat polisi menjemputnya, dia berlari dan mengancam polisi akan lompat dari garasi parkir berlantai 5 untuk bunuh diri. 2 jam kemudian, polisi berhasil menangkapnya saat dia lengah. Beberapa minggu kemudian, Carrie setuju untuk bersaksi melawan ayahnya dan mengaku bersalah. Tetapi kemudian, saat wawancara dengan penyelidik, dia mengejutkan semua orang dengan detail yang baru. Dia memiliki peran besar dalam membantu ayahnya. Gadis itu mengatakan dia membuka pintu kamar ibunya dan melihatnya terbaring di lantai. Lloyd mengatakan kalau dia butuh bantuan Carrie untuk mengangkat tubuh ibunya. Mereka berdua menyeret tubuh Michelle ke sudut luar kamar dan Lloyd mengikatkan tali ke salah satu cabang tangga, kemudian mengangkatnya lalu melemparkannya ke samping. Carrie tidak punya pilihan lain selain memilih ayahnya daripada ibunya. Bukti fisik yang mengaitkan Lloyd dengan pembunuhan mantan istrinya adalah DNA-nya yang ditemukan pada piyama yang dikenakan pada malam dia dibunuh. Lloyd mengaku bersalah atas pembunuhan Michelle dan memanipulasi Carrie untuk membantunya. Di persidangan, dia memberitahu hakim bahwa dia membunuh mantan istrinya karena dia yakin mantan istrinya itu akan menyakiti anak-anak mereka. Pada Desember 2018, Lloyd Nightrider dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada bulan yang sama, Carrie dijatuhi hukuman 1-3 tahun untuk pembunuhan tingkat 2. Carrie kemudian dibebaskan bersyarat pada 16 Januari 2020. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.